Tips rakit PC di tahun 2026. Nomor 1, jangan. Karena harga RAM sama SSD itu lagi naik-naiknya cuy. Dan GPU pun harganya mulai naik. Tapi ya kalau misalnya lu ngebet banget atau emang beneran butuh PC, ini 7 tips rakit PC di tahun 2026 dari gua. 1. Jangan rakit yang RAM-nya masih DDR3. Walaupun misalnya lu nemu ada yang jual PC di marketplace mana aja dengan harga murah, tapi speknya menggunakan RAM DDR3. Jangan pernah tergoda walaupun tulisannya PC gaming lah. Karena spek yang menggunakan RAM DDR3 kebanyakan spek pada tahun 2012 bro. Jadi kalau misalnya lu lihat PC gaming i7 terus harganya cuma 3 juta, coba cek speknya deh. Kalau misalnya dia RAM-nya DDR3 itu udah red flag banget cuy. Pasti CPU-nya juga Gen 4 ke bawah. Kecuali ada yang jual misalnya 1,5 juta, 1,3 juta pakai GPU GTX 1060, GTX 1660 Super, RTX 2060. Langsung ambil cuy, gak usah pedulin speknya. Soalnya contoh ya, RTX 2060 itu harganya 2 juta pas atau 2,1 di marketplace. Jadi kalau misalnya lu melihat PC gaming yang GPU-nya GTX 1060, 1660 Super, RTX 2060 atau di atasnya, harganya di bawah 2 juta, ambil aja langsung. Nomor 2, GTX 750 Ti is dead. Gue masih sering melihat orang yang baru beli GTX 750 Ti. Baru! The thing is, so-called baru, itu sebenarnya refurbished. Nvidia tuh udah stop produksi chip GTX 750 Ti udah lama. Jadi kebanyakan GTX 750 Ti itu refurbished cuy. Iya, PCB-nya baru, mungkin VRAM-nya baru, tapi gue gak yakin sih. Tapi chip yang kotak silver itu, otak dari itu GPU itu tuh second, refurbished, kayak copotan dari GPU lain. Dan harganya kebanyakan tuh 1,3 juta atau ke atas. Kalau menurut gua sih, mending sekalian beli GTX 1060 atau 1660 Super second yang harganya mirip-mirip segitu cuy. Performanya 5 kali lipat, mungkin gak 5 kali, tapi intinya mah performanya jauh banget. Ketiga, monitor ODM itu ampas. Ini ada hubungannya sama rakit PC kan? Kenapa gue bilang ampas? Karena gue salah satu korban dari monitor ODM bro. Lihat ini, monitor gue ketika gue set ke 60 Hz jadi gini. Setelah gue set ke 200 Hz lagi ya normal. Untungnya ya gue gak beli nih monitor coy. Ini tuh dikasih oleh sebuah toko, jadi ya gue manfaatin aja. Waktu itu juga ya monitor gue masih menggunakan TV, jadi ya it's a win-win for me. Tapi ya hati-hati aja sih dengan monitor ODM. 4. Jangan maksain rakit DDR5. Di tahun 2026 ini harga RAM terutama DDR5 itu lagi naik-naiknya bro. Lihat itu tuh, harga RAM gila ada di atas itu. Bayangin aja ya, harga RAM itu setara dengan harga motor. Jadi buat tuh yang pengen rakit tapi budget lu pas-pasan, DDR4 aja kok. Masih cukup kok, serius. Kalau misalnya mau future proof, lu pilih Intel. Karena LGA 1700 mereka support DDR4 dan DDR5. Dan kalau misalnya lu pilih AMD, jangan salah pilih CPU ya. Untuk AM4, CPU yang di ujungnya gak ada hurufnya, contoh Ryzen 5 5600, dia gak ada integrated GPU-nya, tapi dia running di PCIe 4. Ini bakal berguna nanti. Jadi kalau misalnya lu colok HDMI ke Mobo, dia gak ada display. Beda dengan Ryzen 5 5600G atau 5600 GT. Dia memiliki integrated GPU, tapi dia berjalan di PCIe Gen 3. Jadi kalau misalnya lu menggunakan GPU yang berjalan di PCIe Gen 4, bakal sedikit bottleneck lah. Jadi kalau misalnya lu ada planning buat beli dedicated GPU atau discrete GPU, mending ambil Ryzen 5 5600. Tapi untuk AM5 itu beda ya. Kalau misalnya di ujungnya ada huruf F, dia gak ada integrated GPU. Kalau gak ada hurufnya, dia memiliki integrated GPU. Tapi ada beberapa CPU yang ada huruf G-nya, itu dia ada integrated GPU-nya juga. Dan juga ya di beberapa CPU AMD ada yang namanya X3D. Apa itu X3D? X3D atau 3D V-Cache adalah teknologi yang dikembangkan AMD untuk para gamers cuy. Jadi singkatnya ya, mereka tuh nge-stack L3 cache di atasnya. Jadi L3 cache-nya tuh bakal lebih banyak. Dan itu bagus banget buat gamers. Tapi kalau misalnya lu fokus buat editing, rendering, ambil yang X aja, soalnya 3D V-Cache-nya gak bakal berguna. Sebelum lanjut videonya, kalau misalnya kalian enjoy dengan video ini, bisa di like dulu gak sih? Dan di subscribe. Gua di tahun 2026 itu 100.000 subscriber cuy. Itu mimpi gue dari kecil. BTW gue live stream setiap hari ya di channel ini. Setuju, lihat generasi bukan seri. Kalau misalnya lu milih Intel ya, jangan dilihat dari serinya. Kayak i3, i5, i7, i9 itu nggak terlalu relevan. Tapi lihat generasinya cuy. Kayak i5 13400F, itu dia generasi 13. Dan i9 10900K.
yaitu Gen 10. Soalnya ya i5 Gen 13 disandingin dengan i9 Gen 10, performanya sama. I mean, it's not apple to apple, tapi ya cuman beda 3 generasi doang. Core-nya lebih banyak i9 Gen 10 dan dia menggunakan i9 Gen 10 OC, soalnya ujungnya Daka. Tapi untuk performa gaming setara cuy, FPS-nya mirip-mirip. Bonus, ini namanya PC, yaitu personal computer, bukan CPU. Kalau CPU itu ini, Central Processing Unit. Komen tips apa lagi yang harus gue buat cuy. Dan jika ada yang salah, bisa komen di bawah juga, koreksi gue. Thanks for watching. Jangan lupa mampir ke stream gue, Riza di sini. Peace. Anjay, peace.